Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث la yahtasib. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin yang berbahagia, khatib mengingatkan pada diri sendiri dan kita semua, mari senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan mati dalam keadaan Islam. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khutbah kita tentang masyarakat Madani. Kaum muslimin yang berbahagia, Madani itu diambil dari kata Madinah. Madinah itu sendiri artinya kota. Madaniyun artinya masyarakat yang banyak jumlahnya, yang berbeda-beda suku, berbeda agama, masyarakatnya majmuk. Madaniyun artinya tempat berkumpul, sebagaimana dinyatakan oleh seorang sosiolog muslim yang bernama Ibnu Khaldun, al-insanu madaniyun bittab'i. Manusia itu berkumpul pada suatu tempat menurut tabiat alamnya atau sesuai dengan sunnatullahnya. Kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana masyarakat Madani itu di dalam Al-Quran yang diinginkan, seperti disampaikan banyak khatib setiap Jumat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jadi yang diinginkan adalah masyarakat yang beriman dan bertakwa. Kepada mereka akan diberikan berkah dari langit dan akan diterbitkan rezeki dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk pada suatu negeri itu memang beriman dan bertakwa kepada Allah, tentulah Allah akan menurunkan berkahnya dari langit, memberikan rezeki dari bumi. Tetapi jika mereka mendustakan ayat-ayat Allah, barulah mereka akan menerima balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kota Madinah, kaum muslimin yang berbahagia, sebelumnya bernama kota penyakit. Dalam bahasa Arabnya Yasrib. Kota Yasrib sebelum datangnya Rasulullah. Nah, setelah datangnya Rasulullah, pasar-pasar
dibersihkan, jalan-jalan dibesarkan, masjid mulai dibangun pertama namanya Masjid Quba. Kemudian para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah membersihkan pasar-pasar dari kotoran, bahkan membersihkan pasar dari jual beli riba, dan membersihkan pasar dari kecurangan timbangan. Dalam Al-Quran dikatakan wailul lil mutaffifin, celaka besar bagi orang yang curang dalam timbangan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, apabila dia menyuruh orang menimbang, hei kalian penuh-penuhkan timbangan, tepatkan timbangan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, apabila mereka menimbang sendiri, dia kurangi jumlah timbangan. Kaum muslimin yang berbahagia, itu sebelum Rasulullah hijrah. Setelah hijrah, timbangan menjadi benar, pasar menjadi bersih, praktek riba, rentenir tidak boleh lagi diberlakukan. Madinah mendapat nama setelah terjadi perubahan dari kota Yasrib menjadi namanya kota Madinatur Rasul, kota Rasulullah, atau disebut juga dengan Madinatul Munawwarah, artinya Madinah yang terang benderang. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, lalu bagaimana masyarakat Madani ini? Kata Madani ini memang sangat populer, sehingga ayat yang turun di masa Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Kalau ayat-ayat yang turun sewaktu periode Mekah namanya ayat-ayat Makkiyah. Ciri-ciri ayat-ayat Makkiyah banyak bercerita tentang akidah. Kemudian ayatnya pendek-pendek. Tapi kalau ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun di Madinah, ayatnya banyak tentang hukum, tentang akhlak, tentang tingkah laku, hubungan dengan masyarakat non-muslim. Kaum muslimin yang berbahagia, masyarakat Madinah itu mudun madani, itu artinya yang mengandung peradaban, sehingga Nabi Muhammad SAW diangkat oleh masyarakat Madinah sebagai presiden negara Islam pertama. Kenapa kita sebut Nabi Muhammad diangkat sebagai presiden? Bukan hanya sebagai nabi dan rasul, tapi juga sebagai presiden. Kenapa? Karena sudah ada konstitusinya, ada undang-undang dasarnya. Apa nama konstitusinya? Namanya Konstitusi Madinah, atau disebut dengan Piagam Madinah, Ma'ahid al-Islamiyah, atas satu perjanjian orang Islam dengan Yahudi dan Nasrani bersama-sama akan mempertahankan Madinah dari serangan orang luar, baik dari Mekah maupun dari Romawi, maupun serangan dari Persia, dari Yaman, dan dari tempat lainnya, sama-sama mempertahankan. Jadi ada perjanjiannya. Fikih yang membahas tentang perjanjian orang-orang Islam dan non-Muslim sama-sama mempertahankan negara, itu namanya fikih as-siyasah, fikih siyasah, fikih strategi dalam mempertahankan negara, fikih strategi dalam memilih pemimpin, fikih strategi bagaimana berhadapan dengan orang-orang non-muslim. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, memang terkenallah itu apa yang disebut dengan madani atau madaniyun atau madaniyah, orang-orang yang berada di dalam kota Madinah yang teratur dan baik, Madinah Al-Munawwarah. Kaum muslimin yang berbahagia, lalu apa kuncinya yang diberikan oleh Rasulullah sehingga penduduknya aman, berubah, hijrah kepada yang lebih baik? Kuncinya ada 3. Di dalam hadis disebutkan
thalathum munjiyat, ada 3 kunci keselamatan. Yang pertama, khasiyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, menanamkan rasa takut yang positif di dalam jiwa-jiwa orang Madinah, memasukkan rasa takut yang positif. Takutnya hanya kepada Allah, tidak takut kepada raja, kaisar, tidak takut kepada makhluk, jin, setan, takutnya hanya kepada Allah. Khasiyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam keadaan sendiri dan dalam keadaan ramai. Inilah kunci pertama. Kalau orang itu ingin selamat, masukkan rasa takut yang positif, jangan rasa takut yang negatif. Rasa takut yang negatif datangnya dari setan, tapi rasa takut yang positif bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kunci keselamatan itu kata Rasulullah, al-qasdu fil faqri wal ghina, berpenampilan sehari-hari hidupnya sederhana walaupun kaya, berpenampilan sederhana walaupun dalam keadaan miskin. Al-qasad, dari situlah diambil kata al-iqtisadiyah, ekonomis. Jadi masyarakat yang berkooperasi, yang berekonomis disebut al-iqtisadiyah, al-ijtimaiyah, al-iqtisadiyah. Al-iqtisad itu artinya berhemat, sederhana. Jadi al-qasdu, mampu menampilkan hidup sederhana, fil faqri, dalam keadaan banyak, fil faqri, dalam keadaan tidak beruang, wal ghina, dalam keadaan beruang, banyak uangnya. Nah, ini orang yang mampu mengerem dirinya ketika banyak uang, dan mampu pula mengeluarkan uangnya secara sederhana ketika banyak uang. Ketika sedikit uang, dia bisa memanage ekonominya. Waktu banyak uang, bisa juga memanage dengan baik. Itu namanya al-qasdu fil faqri wal ghina. Dengan demikian kalian akan selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, yang ketiga, kunci keselamatan kata Rasulullah itu wal adl fir ridha wal ghadab, mampu menegakkan keadilan dalam keadaan marah tetap berlaku adil, dan dalam keadaan cinta juga adil. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, kadang-kadang manusia dalam keadaan marah, dia emosi, tidak bisa bersikap adil. Waktu dia sedang sayang, dia akan membelai dan melindungi, sehingga tidak juga berlaku adil. Orang yang bisa berlaku adil itulah yang akan selamat, kata Rasulullah. Wal adl fir ridha wal ghadab, bisa bersikap adil dalam keadaan sayang dan dalam keadaan benci. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dan kemudian masyarakat Madani itu adalah masyarakat yang bersih, diajarkan bagaimana mandi, bagaimana berwudu yang benar, bagaimana pula berhemat terhadap air. Rasulullah mengajarkannya dengan baik. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, masyarakat Madani adalah masyarakat yang tertib, mampu bertoleransi, tapi tidak sampai menjual akidahnya. Karena yang terjadi di zaman sekarang, tidak sedikit orang yang bertoleransi lalu ikut perayaan agama non muslim. Itu bukan toleransi, itu kebodohan dan merusak akidahnya. Harus katakan kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Walau dia pejabat sebagai wali kota, walaupun ada gubernur, kan ada wakilnya yang non muslim, tidak harus dia sendiri yang menghadiri acara-acara seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang pernah satu kali masuk ke sinagog. Masuk ke sinagog itu gerejanya orang Yahudi di Madinah. Memang pernah Rasulullah masuk, tetapi Rasulullah itu masuk sebentar karena ingin mengunjungi, di sebelahnya ada orang yang sakit. Lalu Rasulullah pada waktu itu istirahat, lalu masuk,
mereka orang Yahudi cepat-cepat menutup kitab Taurat. Dia tahu Rasulullah masuk. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalian tutup kitab kalian? Seorang yang di antara mereka yang jujur duduk paling belakang membisikkan kepada Rasulullah, mereka sedang membaca sifat-sifat dan sikap-sikapmu di dalam kitab Taurat. Rupanya di dalam kitab Taurat disebutkan ciri-ciri Nabi akhir zaman yang lahirnya di negeri Arab, yang mirip dengan Nabi Musa. Sama-sama pernah menjadi panglima perang, sama-sama punya anak, punya istri, jelas kuburannya itu dengan kesamaannya dengan Nabi Musa, tapi bertentangan keadaannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak jelas kuburannya, tidak jelas kepergiannya, dan datangnya pun secara misteri. Tapi Nabi Muhammad SAW datangnya jelas, perginya jelas, anak-anaknya jelas, kuburannya jelas, kitab sucinya pun jelas. Itu kesamaan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Rasulullah masuk ke sinagog itu, mereka menutup kitab sucinya. Kemudian Rasulullah pergi menemui kembali orang Yahudi yang sakit itu, dan akhirnya dia masuk Islam karena dia tahu sifat-sifat Rasulullah melalui kitab Taurat. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kesimpulannya bahwa masyarakat Madani itu adalah masyarakat yang bersih akidahnya, bersih tubuhnya, lahiriah dan batinnya. Dia bisa menunjukkan asyidda' alal kufar, bersikap tegas terhadap orang kafir, tapi dia juga bisa menerapkan ruhama'u bainahum, sesama mereka sangatlah bercinta dan berkasih sayang. Demikian kaum muslimin yang berbahagia selayang pandang, semoga kita dapat mencontoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya pada diri Rasulullah lah terdapat contoh teladan akhlak yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ahmaduhu ala ni'amihil ghizar wa ashkuruhu ala kisamihil midrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wastaghfiruhu lidzunubi wal auzar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbana, hindarkanlah kami, keluarga kami, bangsa kami, negara kami dari virus yang bermacam-macam yang menyebabkan keluarga kami, bangsa kami terkena racun. Jauhkanlah virus musibah ini ya Allah, virus corona yang menyengsarakan kami ya Allah, jauhkanlah. Engkau yang menurunkan penyakit, Engkau jugalah yang memberikan obatnya, yang memberikan penawarnya ya Allah.
berikan kami perlindungan ya Allah, Engkaulah sebaik-baik pelindung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.